Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Yazdegerd yang ketiga. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu, terutama mengenai sejarah raja-raja di zaman dahulu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Yazdegerd yang ketiga ini merupakan raja atau penguasa terakhir daripada Imperium Persia yang kemudian kalah perang dengan kaum muslimin. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Posisi Yazdegerd yang ketiga sudah sangat terdesak pada tahun 651 Masehi, yaitu setelah kekalahan besar di Perang Nahawan yang terjadi pada 642 Masehi silam. Ketika itu Kekaisaran Sasania yang pernah sangat berjaya di Persia memang mulai menatap keruntuhannya, dan itu adalah akhirnya terjadi juga. Selama 10 tahun itu Yazdegerd yang ketiga sebagai penguasa Sasania harus selalu berpindah tempat untuk menghindari pasukan muslim yang datang menyerang dari seberang teluk. Meskipun masih sempat melakukan perlawanan kendati secara gerilya, akan tetapi tentara Arab terlalu kuat sehingga raja penganut Majusi ini terpaksa menjadi pelarian. Hingga suatu hari di suatu tempat yang bernama Merv yang kini termasuk di wilayah Turkmenistan, Kaisar Yazdegerd yang ketiga akhirnya terbunuh. Bukan oleh tentara Islam, akan tetapi dihabisi oleh bawahannya sendiri yang memberontak karena merasa sang raja sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dan Persia pun sepenuhnya jatuh ke pelukan kaum muslimin. Nah, pada tanggal 16 Juni 632 Masehi, tepatnya pada tahun 1385 tahun silam, Yazdegerd yang ketiga ini dinobatkan sebagai penguasa Kekaisaran Sasania di Persia yang ke-38, yaitu pada usia yang masih sangat belia, yaitu ketika berusia 8 tahun. Nah, Yazdegerd yang ketiga ini dipilih sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan perang saudara yang kala itu sedang melanda dinasti Sasania. Yazdegerd yang ketiga adalah cucu daripada Khosrow yang kedua, yaitu Raja Sasania yang pernah 2 kali memimpin, di mana periode pertama hanya bertahan beberapa bulan saja, yaitu pada 590 Masehi, dan ia kemudian dikudeta. Lalu kemudian naik tahta lagi pada tahun 591 Masehi. Nah, pada masa periode pemerintahan Khosrow yang kedua, yaitu pada tahun dia menguasai yang kedua kalinya, kekuasaannya yang kedua ini berlangsung hingga tahun 628 Masehi. Nah, dinasti Sasania sendiri berdiri sejak 224 Masehi dan pernah menjadi kekuatan besar di Asia Barat, kemudian Asia Selatan dan Asia Tengah. Nah, Sapur Shahbazi dalam bukunya yang berjudul Sasanian Dynasty menyebutkan, selama lebih dari 400 tahun, Kekaisaran Sasania merupakan lawan sepadan bagi Kekaisaran Romawi Timur, atau yang kita kenal dengan nama Bizantium, yang menjadi simbol kekuatan Eropa. Nah, kejayaan Persia mulai sirna setelah akhir pemerintahan Khosrow yang kedua yang selanjutnya lebih kerap akrab dengan perang saudara. Kemudian sejak tahun 628 hingga tahun 632 Masehi, atau hanya dalam kurun waktu 4 tahun, Kekaisaran Sasania telah berganti raja sampai 14 kali. Dan yang menjadi raja terakhir dinasti Sasania sebelum Persia beralih rupa adalah Yazdegerd yang ketiga. Nah, naik tahtanya
Yazdegerd yang ketiga ini yang masih bocah rupanya dimanfaatkan betul oleh kekhalifahan Islam yang terpusat di Madinah. Pada tahun 633 Masehi, pasukan kaum muslimin menyerbu salah satu negara takhlukan Kekaisaran Sasania yang berlokasi di Irak, yakni kerajaan Bani Lahem, dan kemudian berhasil merebutnya. Ketika itu, Sasania tidak tinggal diam. Ketika itu Yazdegerd yang ketiga mengutus jenderal kepercayaannya yang bernama Rustam Fakhrudzad untuk memimpin pasukan menuju ke Irak. Ketika itu terjadilah pertempuran pertama antara dinasti Sasania melawan pasukan kaum muslimin, yaitu pada tahun 634 Masehi yang dikenal dengan nama Perang Jisr. Nah, ketika itu Persia meraih kemenangan dengan kekalahan daripada kaum muslimin. Namun situasi berbalik setelah Umar bin Khattab menjadi pemimpin Madinah, yaitu khalifah yang kedua. Nah, sebagai penerus Abu Bakar As-Siddiq, sejak awal kepemimpinannya Umar bin Khattab ini memang berupaya untuk memperluas wilayah Islam. Ketika itu Khalifah Umar yang mulai memimpin di Madinah sejak 23 Agustus 634 Masehi langsung menyusun strategi demi membalas kekalahan dari Sasania di Irak. Pada tahun 636 Masehi dikirimlah pasukan muslim dalam jumlah yang lebih besar di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu pemberontakan pun terjadi di sebelah barat sungai Eufrat. Pertempuran yang dikenal dengan nama Perang Al-Qadisiyah ini dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Nah, Yazdegerd yang ketiga bahkan harus kehilangan 3 panglima terpentingnya, yaitu Rustam Fakhrudzad, kemudian Bahman Jatiwi, kemudian ada juga Armenia Jalinus, yang kemudian tewas ketika dalam keadaan atau ketika mengikuti Perang Qadisiyah. Nah, kekalahan ini menjadi awal petaka bagi dinasti Sasania yang mengalami nasib serupa dalam pertempuran berikutnya, yaitu pada pertempuran Jalula yang terjadi pada tahun 637 Masehi. Puncaknya, Persia menderita kekalahan terbesar pada tahun 642 Masehi, yaitu dalam Perang Nahawan. Nah, situasi ini memaksa Yazdegerd yang ketiga terpaksa pergi dari istananya untuk menyelamatkan diri dan mencari bantuan. Nah, saat dinasti Sasania sedang menanti keruntuhannya, sejumlah referensi menyebutkan bahwa Yazdegerd yang ketiga ini menerima surat dari Umar bin Khattab. Melalui surat tersebut, Khalifah Umar meminta kepada penguasa Sasania itu untuk menyerah. Ketika itu Yazdegerd yang ketiga akan diampuni jika bersedia meninggalkan agamanya, yaitu Zoroaster, dan mau masuk ke dalam agama Islam. Namun kebenaran dari keberadaan surat itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun terjemahannya dan bahasa Inggris sudah beredar luas. Nah, salinan surat tersebut beserta balasan dari Yazdegerd yang ketiga yang menolak mentah-mentah tawaran Umar disebut-sebut berada di Museum London, yaitu di Inggris. Umar bin Khattab sendiri kemudian wafat pada 3 November 644 Masehi, yaitu 2 tahun setelah Perang Nahawan yang merupakan kemenangan terbesar atas Sasania. Ketika itu Umar tewas ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang merupakan seorang budak yang menaruh dendam gara-gara penaklukan Persia. Nah, yang jelas Yazdegerd ketiga ini memang tidak pernah memenuhi permintaan Umar bin Khattab untuk menyerah dan memeluk Islam. Ia masih berusaha mencari bantuan kepada vassal-vassal takhlukan kerajaannya, hingga berupaya mencapai Cina untuk meminta perlindungan dari dinasti Tang yang memang bersahabat dengan Kekaisaran Sasania. Nah, Yazdegerd ketiga tidak pernah terwujud keinginannya karena ia akhirnya mati di tangan anak buahnya sendiri dalam perjalanan menuju Cina. Nah, kematian Yazdegerd yang ketiga ini sekaligus menutup riwayat Kekaisaran Sasania. Ketika itu Persia pun menyongsong era baru di bawah naungan Madinah. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Yazdegerd yang ketiga. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.